Ayo sub guys, bertemu lagi dengan saya di channel The Creeper 024. Baiklah, hari ini saya akan mereview sebuah film horor yakni berjudul Jeritan Malam yang disutradarai oleh Rocky Suraya. Oke, di dalam film ini bermula dari Reza yang bertempat tinggal di Jakarta. Lalu keinginannya untuk menjadi pemuda yang mandiri, akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke Jawa Timur karena di Jakarta telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan pekerjaan, tapi semua pengajuannya ditolak oleh perusahaan-perusahaan. Akhirnya setelah ia memasukkan sebuah data diri di Jawa Timur, Reza diterima di salah satu perusahaan. Tentu saja Jawa Timur adalah tempatnya para gaib dan gudang-gudangnya para dukun yang sangat kondang tentunya di Indonesia ini. Baiklah, cerita bermula di sebuah mes di mana Sang Reza bertempat tinggal di dalamnya bersama Minto dan Indra. Selang beberapa hari setelah Reza menempati mes itu, beberapa kejadian aneh akhirnya ditemui oleh Reza. Bermula dari sebuah jeritan-jeritan malam yang begitu menakutkan. Tapi Reza tak percaya akan jeritan-jeritan apalah itu. Sebagai seorang yang hidup di kota, tentunya tidak percaya dengan hal-hal gaib yang ada di dunia ini. Akhirnya Reza bertutur kepada teman-temannya. Setiap kejadian itu pasti ada logikanya, katanya. Tapi semakin hari semakin dijalani Reza di dalam mes itu, kejadian-kejadian tak masuk akal sering terjadi. Seperti tempat cuciannya yang tiba-tiba terbakar dan tersigar. Ada juga beberapa kejadian tentang makhluk yang sama yang menyerupai dengan teman-temannya yang ada di mes itu. Akhirnya Reza mau tak mau percaya dengan kejadian itu. Tapi Reza tetap bersikeras bahwa setiap kejadian itu pasti ada penyebabnya. Akhirnya Reza memanggil seorang dukun yang monumental, yakni namanya adalah Mbah Wodo. Mbah Wodo ini dukun yang begitu sakti. Ia mampu merubah mukanya menjadi muda atau bahkan menjadi sangat tua. Awal mula Mbah Wodo diundang ke mes Reza dan kawan-kawannya. Mbah Wodo terlihat sangat muda saat itu. Akhirnya Reza ragu dengan kemampuan dukun muda itu. Wah, dukunnya masih muda, katanya. Akhirnya Mbah Wodo melihatkan apa yang sebenarnya terjadi di mes itu. Mbah Wodo menyuruh Reza untuk menutup matanya dan membawa Reza ke dunia gaib. Di situ Reza melihat seorang laki-laki yang tubuhnya seperti dicakar-cakar oleh macan. Ketika Reza tanya, tentunya Reza takut. Tapi setelah Reza bertanya, "Kenapa kamu seperti itu?" Laki-laki itu menjawab, "Ini gara-gara ujang yang kamu bawa. Ini gara-gara ujang kamu. Buang ujang kamu," katanya. Akhirnya Reza terperanjat. Reza tertegun saat itu. Apakah ujang yang diberikan oleh
ayahnya benar-benar sakti, sehingga membuat penghuni di rumah itu merasa tidak nyaman. Setelah itu Reza dikejar-kejar oleh laki-laki yang mukanya juga mulai hancur itu. Setelah itu Reza tersadar kembali ke dunia nyata. Tapi Reza tetap bersikeras tidak percaya dengan perkejadian itu. Ia mengeyel bahwa ia telah dihipnotis oleh Mbah Wodo. Akhirnya setelah kesombongan dari Reza, Mbah Wodo pulang. Mungkin dia merajuk. Akhirnya Reza memutuskan untuk mencari Mbah Wodo di dalam hutan yang sangat lebat. Ketika itu pada malam-malam, ia akhirnya menemukan Mbah Wodo. Tapi tidak keadaan mudah. Mbah Wodo saat ditemui, ia memiliki rambut yang putih, jenggot yang putih, kumis yang putih, bahkan alisnya pun juga ikut putih. Entahlah, Reza semakin tak percaya hal ini kejadian beneran. Akhirnya Reza mengasihkan kujangnya kepada Mbah Wodo yang telah dimintanya beberapa hari yang lalu. Setelah itu Reza melakukan sebuah ritual yang sebenarnya itu tidak perlu dilakukan oleh Reza. Memang benar Reza itu tidak percaya dengan hal gaib, tapi hal ini tidak perlu terjadi. Akhirnya setelah ritual itu terjadi, ia merelakan 3 tumbal. Yakni yang pertama adalah Indra, teman di mesnya. Yang kedua adalah ayahnya yang telah memberikan kujang kepadanya, yang akhirnya diserahkan pada Mbah Wodo. Yang ketiga adalah pacarnya yang begitu disayanginya, yang ia tinggalkan di Jakarta. Akhirnya Reza begitu menyesal atas kejadian itu dan pulang ke Jakarta dengan begitu susah hati. Akhirnya semenjak kejadian itu Reza juga diberikan sebuah jabatan yang tinggi oleh bosnya yang tidak disangka-sangka ini akan terjadi. Secara otomatis bahwa ritual yang dilakukan oleh Reza itu adalah pesugihan, yang ia tidak tahu efek yang akan terjadi setelah ia melakukan ritual itu. Di balik ketiga tumbal itu, akhirnya Reza mendapatkan kekayaan yang luar biasa yang tidak sebanding dengan usahanya. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan dari sebuah film yang berjudul Jeritan Malam. Mungkin pesan yang terkandung dalam film ini adalah jangan terlalu mencepelekan dunia gaib, karena dunia gaib itu memang ada. Kita harus menghormati apa yang tidak terlihat oleh mata, karena belum tentu yang tak terlihat oleh mata itu tiada. Mungkin cukup sekian dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya.